Halo sahabat fakta, selamat datang di channel tentang fakta. Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar dan kebudayaan tertua, China memiliki berbagai tradisi unik. Negara ini juga terkenal sebagai raksasa ekonomi dari Asia, menjadikannya sebagai salah satu negara kapitalis. Di sisi lain, China masih memegang teguh falsafah sosialis dalam menjalankan negara. Inilah yang menjadikan China sebagai sebuah negara dengan jutaan paradoks. Tetapi tak sampai di situ saja keanehan yang dapat kita temukan dari China. Tahukah kamu, China merupakan penyumbang polusi udara terbesar di San Francisco, Amerika Serikat. Apakah kamu sudah pernah mendengar tentang puluhan juta warga China yang masih tinggal di dalam gua, sementara negara tersebut dianggap sebagai salah satu produsen perangkat teknologi terbesar di dunia? Berikut ini 7 fakta mengejutkan seputar China yang mungkin masih belum kamu ketahui. Sekitar 35 juta warga China masih tinggal di dalam gua. Menurut laporan LA Times pada tahun 2012, sekitar 35 juta penduduk China masih bermukim di dalam Yaodong, pemukiman di dalam gua. Kebanyakan berasal dari dataran tinggi Laos, Provinsi Shaanxi. Topografi daerah ini adalah tebing tanah kuning yang berongga dan mudah dikeruk. Di sana, pemukiman di dalam gua lebih disukai karena ekonomis, mudah dibangun, dan relatif aman dari binatang buas atau cuaca buruk. Yaodong yang dibangun warga biasanya terdiri dari beberapa sekat yang berfungsi sebagai ruangan. Ada pula Yaodong yang ditinggali bersama oleh warga satu desa. Misalnya desa Zongdong yang terletak di Provinsi Guizhou. Meskipun terkesan primitif, pada dasarnya Yaodong yang ditinggali warga China cukup nyaman dan memiliki fasilitas memadai. Dinding gua dilapisi dengan bata dan semen agar terlihat lebih indah. China menjatuhkan hukuman mati 4 kali lebih sering daripada seluruh negara di dunia. China merupakan negara dengan tingkat eksekusi tertinggi di dunia, disusul oleh Iran. Eksekusi dilakukan oleh regu tembak atau dengan eutanasia atau suntik mati. China bahkan memiliki mobil van khusus untuk eksekusi. Dengan begini, hukuman mati bisa dijalankan dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Meskipun statistik kematian karena eksekusi merupakan rahasia negara, kemungkinan besar China mengeksekusi ribuan warganya setiap tahun. Pada tahun 2005, Amnesty International memperkirakan sekitar 8.000 orang telah dieksekusi. Jumlah ini berkurang drastis mulai tahun 2012. Biasanya hukuman seperti ini dijatuhkan kepada terdakwa pembunuhan tingkat 1, pelaku human trafficking, dan koruptor. Hampir sepertiga polusi udara San Francisco berasal dari China. Para ilmuwan telah lama mengetahui bahwa polusi dan debu asap dari China mencapai Amerika Serikat melalui Samudera Pasifik. Namun besarnya polusi kiriman dari China baru diketahui pada tahun 2010. Menurut laporan The Wall Street Journal, makalah yang diterbitkan oleh American Chemical Society tersebut mencoba melacak polusi berupa debu partikulat halus yang berasal dari Asia Timur dengan metode geokimia khusus. Hasilnya, sepertiga dari polusi mencemari udara San Francisco berasal dari China. China memang terkenal sebagai salah satu negara dengan polusi terparah di dunia. Tak hanya udara, pencemaran air dan tanah di negara ini juga sudah memasuki tingkat mengkhawatirkan. Setiap 5 hari sekali, sebuah gedung pencakar langit baru dibangun di China. Statistik tahun 2012 menunjukkan bahwa lebih dari 200 gedung pencakar langit di China sedang dalam tahap pembangunan. Berarti, rata-rata satu gedung pencakar langit akan selesai setiap 5 hari dalam 3 tahun. Sekitar 80% gedung pencakar langit ini dibangun di kota yang pembangunannya belum begitu maju. China menganggap bangunan sebagai simbol kemakmuran dan kekayaan. Semakin tinggi gedung yang dibangun, semakin bergengsi pula kesan yang dihasilkan. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menentukan ketinggian bangunan. Sisi negatifnya, banyak gedung bertingkat yang kemudian dihentikan pembangunannya. Di beberapa daerah, kini terdapat kota mati yang berisi bangunan-bangunan terlantar. China miliki panti rehabilitasi bagi pecandu internet. Tingkat kecanduan terhadap internet di China telah mencapai tahap mengkhawatirkan. Hal ini terutama terjadi pada generasi muda. Akses terhadap teknologi canggih dan internet yang tak terkendali merupakan penyebab utamanya.
Untuk mengatasinya, sejak tahun 2004 telah didirikan Internet Addiction Center di Beijing. Sejak pembukaan, lebih dari 3.000 orang telah menjadi pasien di sana. Sebagian besar masih berada dalam usia remaja. Kini, kamp rehabilitasi bagi pecandu internet telah menjamur di berbagai daerah lain. China adalah bangsa pertama yang mengenal ganja. Mungkin sekarang ganja lebih identik dengan Jamaika atau Amerika Serikat dan Belanda yang melegalkan tumbuhan bersifat halusinogen ini. Namun ternyata justru bangsa China yang lebih dulu mengenal ganja. Catatan sejarah mengenai pemanfaatan ganja yang tertua ditemukan di China. Pada tahun 6000 sebelum Masehi, orang China sudah mengolah ganja sebagai bahan makanan. Penggunaan ganja untuk keperluan medis sudah dikenal pada tahun 2727 sebelum Masehi. Sementara pada tahun 1500 sebelum Masehi, ganja sudah dibudidayakan memenuhi kebutuhan pangan dan serat tekstil. Di China ada desa yang seluruh warganya ahli kungfu. Di Gansidong, pegunungan Tianzhu terdapat sebuah desa terpencil yang semua penduduknya ahli kungfu. Desa ini merupakan pemukiman suku Dong, etnis minoritas China yang mencoba menjaga keaslian tradisi mereka dengan melestarikan seni bela diri kungfu. Setiap keluarga di desa ini memiliki aliran kungfu yang berbeda-beda. Setiap anggota keluarga, tua, muda, wanita, dan pria disarankan untuk setidaknya mempelajari teknik kungfu. Di sela-sela aktivitas bercocok tanam, warga Gansidong kerap berlatih bersama. Kadang mereka melakukan latih tanding untuk menguji kemampuan masing-masing. Itulah 7 fakta mengejutkan seputar China yang mungkin masih belum kamu ketahui.